perkenalkan, kita dari Himagro, Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang. Saya sendiri Harfa Dwimalita Siswa Rahma, biasanya dipanggil Harfa juga bisa. Di sini masnya siapa namanya? Saya Ahmad Sigit Prasetyo. Saya di sini sebagai anggota sekaligus pengawas dari Taruna Tani Uji Selamat Desa Selamat. Oh iya. Mungkin langsung saja ya Mas buat pertanyaannya. Bagaimana sih di Desa Selamat ini bisa menciptakan sebuah kelompok atau yang disebut juga Taruna Tani gitu? Jadi awal mulanya nih Pak? Ya, sejarahnya lah bisa dibilang Sejarahnya. gitu. Kalau kita ini sebenarnya mayoritas itu bukan dari latar belakang petani, bukan juga dari latar belakang keluarga petani. Artinya kita memang benar-benar awam di sini terkait dengan pertanian. Nah, awal mulanya kita memang sudah punya kelompok ya. Kalau bisa dibilang kita kelompok main sih dulu. 2017 kita ada di Karang Taruna. Dulu waktu itu kita buat taman baca buat anak kecil. Nah, itu sampai sampai tiba waktunya Covid. Nah, Covid ini agak kendur masalah pergerakannya karena memang kita tahu sendiri banyak keterbatasan di situ. Nah, hari itu di tahun 2020-2021 yang berkembang adalah dunia maya. Dalam hal ini betul. Yang paling berkembang kalau di lingkungan kami itu masalah game atau e-sport. Nah, awal mulanya malah kita ini kelompok yang suka main game aja. Gitu, main game. Jadi dari Karang Taruna kita buat taman baca juga terkendala karena keterbatasan di Covid. Akhirnya kita karena cuma bisa hubungan lewat handphone. Jadi waktu itu kita banyak yang main game sampai kompetitif juga gitu, kompetitif juga. Nah, berjalan seiring waktu, Covid selesai. Lah, mulai muncul permasalahan di situ. Mulai muncul permasalahannya seperti ini. Organisasi ketika sudah menginjak rentang waktu tertentu, itu permasalahan yang kita alami adalah masalah regenerasi. Kemudian masalah berkelanjutan. Regenerasi apa masalahnya? Jadi ketika kita sudah menginjak usia dewasa, bisa dikatakan lulus kuliah gitu aja, di usia 21 atau 22. Itu kita udah bingung masalah pekerjaan. Nah, di situ mulai muncul masalah terkait finansial dari kalangan pemuda Desa Selamat. Muncul masalah permasalahan finansial, ada yang kerja keluar, ada yang intinya sudah tidak berkecimpung lagi di organisasi. Tapi kita tetap terhubung meskipun tidak intensitas ketemu kita tidak lagi setinggi dulu, tapi kita tetap terhubung. Nah, kemudian yang paling membuat kami resah ketika Covid juga itu banyak petani sini yang overproduksi. Sebenarnya bukan overproduksi, tapi karena keterbatasan distribusi ya. Jadi banyak komoditi yang ada di sini itu terbuang, tidak laku. Bahkan waktu itu sempat viral, Gubernur Jawa Timur itu ke sini, ke pasar Kedung Boto sini. Itu pusat niaganya sayur mayur di daerah Tumpang dan sekitarnya. Itu sampai dibuang-buang. Kemudian Bukaviva turun ke sini itu membeli. Bawa uang waktu itu kurang lebih 20-30 juta. Cuma mampu membeli 2-3 pick up dari petani. Sedangkan kalau di total kapasitas produksi petani di sini tuh kalau di sini bisa 20 pick up, 30 pick up, bahkan lebih. Nah, jadi yang sekian pick up itu tetap terbuang. Nah, resahnya kami apa? Jadi jangankan kembali modal gitu loh. Laku aja enggak. Kan seperti itu. Rugi banget. Nah, disitulah ekosistem pertanian mulai terancam. Kemudian di tahun 2022 itu muncul masalah yang agak besar di lingkungan Desa Selamat. Waktu itu hampir seluruh tanaman itu terkena layu fusarium. Nah, layu fusarium ini kemudian kami para pemuda, khususnya Mas Jaki ya waktu itu karena sudah terjun lebih dulu di dunia pertanian, dia latar belakang pendidikannya itu kita menjalin komunikasi dengan para bapak-bapak petani. Karena waktu itu sebenarnya kita di-hire juga, direkrut bapak-bapak petani untuk ikut di dalam kelompok. Tapi kala itu bukan untuk bertani, untuk mengurusi masalah administrasi pupuk bersubsidi. Masalah ini clear, ada masalah lagi yang membuat kami resah juga, yaitu tadi terkait layu fusarium. Akhirnya kita studi literasi, kemudian kita coba konsultasi dengan lab PHPTPH di Pandaan sana, berkoordinasi juga dengan BPP Tumpang. Itu ada beberapa solusi. Nah, yang paling waktu itu kita tekuni terkait agen hayati, memang agen hayati. Nah, disitulah mulai geliat petani muda mulai bergeliat. Kita pakai agen hayati. Banyak di sini petani yang istilahnya pesimis karena itu merupakan takut sesuatu yang baru. Gitu. Takut gagal.
kasil tenan gak? Itu pertanyaan yang selalu membayangi. Iya. Bisa jadi solusi beneran nggak dan sebagainya. Nah, akhirnya kita jadi dari Taruna Tani waktu itu difasilitasi oleh bapak-bapak pengurus yang senior, kita difasilitasi sebuah lahan, kita disewakan. Oh, berarti ini lahannya nyewa semua? Sewa, ada yang sewa, Ada yang kepemilikan? ada yang punya sendiri gitu, ada. Tapi dikelolanya dikelola kelompok tani sendiri apa ya dikelola orang ini sendiri gitu? Kalau beberapa lahan gini, ada yang kita kelola secara komunal. Artinya misal kayak di lahan ini. Iya. Ini luas kurang lebih 1 hektar, kita kelola secara komunal. Jadi dari 35 anggota Taruna Tani, Iya. semuanya ikut merawat tanaman ini, semuanya ikut merawat lahan ini dengan berbagai metode yang sudah kita pelajari. Terus untuk modal dari awalnya? Nah, modal awalnya kita memang di awal itu pertama kali Mbak ya, Iya. itu kita memang tanam yang namanya jagung polinasi proyek. Itu kita kerjasama dengan PT Syngenta waktu itu. Nah, itu kita memang minim modal di sana, artinya dari lahan kita sudah disewakan oleh para senior, bapak-bapak senior. Kemudian kita bibit nggak perlu beli karena sudah disediakan dari pabrik. Kemudian terkait obat-obatan dan juga pupuk, ini pestisida dan pupuk ini kita juga disupport. Artinya di sini BUMDes punya kios pupuk dan juga obat. Kebetulan saya sendiri direkturnya. Kita punya kebijakan untuk petani mitra itu boleh ngambil pestisida dan juga pupuk dibayar pasca panen. Nah, itu juga yang mendorong berkembangnya teman-teman petani Gen Z atau petani milenial di sini ya, petani muda. Betul. Itu jadi kita memang minim modal, tapi alhamdulillah banyak sokongan yang bisa membuat kita berkembang sampai saat ini. Untuk caranya anak muda di Desa Slamet ini agar join kelompok tani itu gimana, Mas? Cara menariknya atau cara daftarnya? Ya join lah ya. Ya kalau ngomongin join aja sih cukup mudah ya teman-teman. Kalau yang tertarik cukup konfirmasi ke kami, ke pengurus, minta join, ya udah tinggal gabung aja. Tapi kalau masalah menarik minat mereka, memang kita nggak punya strategi yang apa ya, istilahnya masif mendekati orang per orang atau individu. Tapi kita memang memberikan apa ya, pembuktian, termasuk yang saya sebutkan tadi pesimistis daripada petani yang sudah senior. Kita memberikan pembuktian gini, kita olah lahan, kita tanam, hasil panennya boleh kita bandingkan. Boleh kita bandingkan dengan metode konvensional yang dilakukan petani sebelumnya. Kemudian boleh kita bandingkan penghasilannya dengan ngapunten nyun sewu. Boleh kita bandingkan dengan penghasilan teman-teman yang bekerja UMR. Betul. Nah, kalau teman saya optimis kalau ingin penghasilan UMR, bertani pun bisa, lebih pun sangat bisa, lebih bisa malah. Nah, ini karena potensinya di pertanian ketika saya benar-benar terjun, ya ternyata luar biasa. Nah, hal inilah yang nantinya akan dipertanyakan oleh teman-teman. Duh, Mas ini dulu habis sekolah nggak punya modal, tiba-tiba sekarang bertani, tiba-tiba sekarang punya penghasilan yang lumayan besar, dari mana? Itu akan menjadi pertanyaan bagi kalangan muda yang lain. Nah, itu beberapa teman-teman yang baru join ke kami yang dipertanyakan itu dulu. Bisa hasil nggak, Mas? Bagaimana nilai ekonominya? Bagaimana dari segi finansialnya? Ya kita jawab dengan seadanya, dengan hitungan matematis yang sudah kita persiapkan, dengan manajemen risiko yang sudah kita terapkan. Nah, itu teman-teman akhirnya wawasannya terbuka, mau join ke Taruna Tani, kita berikan lahan juga. Jadi kita di lahan komunal kita berikan ke teman-teman yang baru. Silakan coba nanam, silakan pakai SOP yang sudah kita rancang. Silakan manajemen risikonya juga dipakai. Kalau sudah panen pasti mereka akan tahu hasilnya. Oh iya, begini ternyata hasilnya. Nanti teman-teman pasti akan ini sih, kebanyakan yang sudah join ke kita akan lebih fokus, akan lebih giat lagi dalam bertani. Soalnya kita awalnya cuma 4 orang, Pak, 4 orang. Jadi 12 orang, sampai hari ini 35 orang. Dan semuanya bertani ya. Gitu. Itu berarti untuk setelah pasca panen semua uangnya dibagi-bagi atau masuk uang kas atau gimana, Mas? Nah, gini. Kalau teman-teman yang memang tidak punya lahan dan tidak punya modal, jadi semuanya itu sifatnya pinjaman. Tapi tanpa bunga. Jadi teman-teman hanya mengembalikan pokoknya, itu pun pasca panen. Semisal seperti ini, lahan luasnya 1000 meter persegi. Dengan sewa kurang lebih 4-5 juta. Kemudian dengan modal tanam kurang lebih 2-3 juta. Nah, total modal ini nanti bisa diangsur per panen. Dalam jangka waktu ya 1 tahun. Kalau sewa tanahnya 1 tahun, target
tercapainya lunasnya ya 1 tahun, dan itu pun tanpa bunga sama sekali. Begitu. Masalah off taker kita juga udah jamin, jadi kita nggak perlu khawatir masalah off taker juga, pasti ada yang ngambil. Awatin. Kak gitu. Modern. Oh iya. Modernisasi. Si. Kok bingung? Terlalu banyak bicara aku. Mungkin tanya ini ya Mas. Kan di sini ada kayak yang tadi ada petani yang agak tua itu memang dikerjakan sebagai petaninya sendiri atau mau ikut bantu atau gimana Mas? Yang mana maksudnya? Yang petani Bapak. Oh, yang senior tadi? Iya, senior. Ya memang gini Mbak, nggak semua warga atau semua orang itu mau bertani 100%. Artinya bertani 100% yang saya maksudkan itu gini, mau turun ke lahan, mau mengolah lahan, mau juga menjalankan bisnis pertaniannya. Nah, ada beberapa orang itu yang memang sifatnya cuma bekerja. Iya. Artinya dia cuma ke lahan, menggarapkan sawahnya orang, kemudian mereka menerima upah. Nah, ada yang seperti itu. Nah, beberapa yang bantu kita memang petani senior ini yang memang mereka secara sudut pandangnya mereka inginnya bekerja, bukan bertani secara menyeluruh gitu. Nah, ini yang kita petani muda gerakkan kepada teman-teman pemuda juga itu adalah bertani secara menyeluruh. Artinya dari hulu sampai hilir harus bisa kita kita akomodir. Bahkan sampai off taker yang saya sebutkan tadi, ada anggota kami yang memang sudah punya lapak di pasar. Oh. Dan dia bisa menjualkan hasil pertanian kami itu ada. Oh, berarti ini dari hulu sampai hilir ya Mas. Untuk pasca panennya berarti udah ada yang bisa dibilang pengepul lah, udah ada pengepulnya. Sudah ada. Dan itu menangnya kita itu kan marginnya nggak akan terlalu besar karena sifatnya dari petani langsung ke penjual. Nah, jadi nggak ada lagi tengkulak di sana. Oh, berarti langsung ke penjualnya aja. Iya, langsung ke pedagang gitu. Pedagang. Nah, pedagang langsung ke end user. Sehingga itu nanti marginnya atau rantai distribusinya terpotong satu gitu. Itu Iya lebih sih. efektif bagi kami. Iya. Ya meskipun belum semua komoditi Mbak ya, tapi sebagian besar insya Allah kita udah punya lah pasarnya gitu. Untuk pengolahan lahan di sini itu pakai cangkul alat biasa atau gimana Mas? Ya kalau kita masih nge-mix sebenarnya Pak. Jadi gini, kalau olah lahan awal kita pakai traktor, ada kultivator, ada kultivator yang rotari itu ada. Jadi kita udah pakai traktor. Tapi karena di sini kondisi geografisnya kaki gunung ya, jadi kan terasiring gini yang banyak. Jadi kita pakai traktor yang hand traktor itu. Nggak bisa kalau pakai kombi yang besar itu nggak bisa. Ya kita pakainya hand traktor. Kemudian karena kondisi geografisnya seperti ini, nggak bisa kalau pakai hand traktor aja. Tetap untuk merapikan lahan kita pakai cangkul. Kombinasi lah ya. Ya, kombinasi antara konvensional dan yang terbaru lah istilahnya. Gitu. Tak kenapa ya. Apa? Alat-alat mesin pertanian modern. Hand traktor. Iya. Kita panen nek pengolahan lahan. Oh iya. Kan saya menjawab sesuatu. Lanjut bertanya ya Mas. Di sini ada alat khusus nggak yang menjadikan pertanian di sini ya bisa dibilang pertanian modern lah, lebih maju gitu? Kalau berbicara pertanian modern, menurut saya sih kompleks Mbak. Nggak cuma bergantung pada alat, tapi di situ ada bioteknologi dan lain-lain. Nah kalau alatnya sendiri terkait mekanisasi ya, kalau Mbaknya ngomongin mekanisasi pertanian modern,
kita memang di sini udah beberapa menerapkan ini apa namanya kayak penyemprotan pestisida, pesnap atau agen hayati itu tadi kita pakai drone. Tapi nggak selalu gitu ya, nggak selalu. Iya. Kalau teman-teman atau pernah tahu apa sprayer racing yang di Thailand itu lah kita juga punya. Itu kita juga punya. Kita pakai itu. FOMO sih, Kak FOMO ya. Tapi emang itu dari segi efektivitas lebih efektif karena kabutnya lebih ini apa namanya Kecil. lebih kecil sehingga lebih efektif kalau ke apa OPT lebih efektif kalau ke OPT gitu dibanding dengan kayak sprayer yang pompa manual gini itu biasanya nggak bisa tekanannya kan nggak bisa besar sehingga dengan nozzle yang kecil pun dia nggak akan bisa maksimal gitu. Tapi masih digunakan apa enggak sekarang kita udah pakai kalau tangki sprayer kita udah pakai yang elektrik yang untuk apa namanya pekerjaan ringan-ringan yang kita pakai elektrik. Kemudian kalau skalanya besar kemudian butuh apa namanya kerapatan tinggi itu pakai sprayer yang mesin itu 4 tak itu. Kalau enggak gitu pakai ini apa mesin sancin itu. Nah kemudian kalau kita penerapannya skala luas kayak kemarin kita itu ada penyemprotan rutin trichoderma sama samhumat ke semua lahan ini. Itu ya ada trichoderma, ada mycorrhiza, beberapa agen hayati lah yang kita semprotkan ya. Itu kita pakai drone. Jadi skalanya langsung sekian lahan ini karena ya kita tahu sendiri lah kalau penerapan agen hayati ini cuma 1-2 lahan nggak bertahan lama. Nggak bisa bertahan lama. Harus satu ekosistem ini kita terapkan semuanya. Nah itu kita ada penyemprotan rutin dengan drone. Itu biasanya dilakukan 1 minggu sekali, 1 bulan sekali gitu? 1 bulan sekali sih Mbak, kurang lebih 1 bulan sekali. Sama biasanya awal musim tanam gitu kan semuanya pada olah lahan tuh. Olah lahan, nah itu kita dasari pakai itu semprot apa namanya agen hayati semua. Ini komoditasnya biasanya cuma kubis aja atau ada yang lain? Ada yang lain sih Mbak, ini musim hujan ini kita tanam ada padi, jagung, kemudian ada tomat, cabai sama kubis. Ini tomat, cabainya ada di lahan yang sebelah sana. Ini kubis, kalau padinya ada di lahan pinggir jalan sana ya, agak ke timur itu ada. Sawi juga ada. Kalau di sini sebenarnya gini Mbak, apa namanya sayuran yang banyak itu sayuran daun kayak sawi, kangkung, bayam gitu. Nah yang berani nanam kayak kubis ini jarang. Coba-coba ini berarti Mas? Enggak coba-coba, kita udah berapa kali panen. Tapi untuk di musim hujan berani tanam ini ya lumayan ekstrim kalau katanya petani-petani senior. Iya. Orang naik nggak Tin? Apa ya? Kata kok perbanyakan agen hayati. Oh iya, kan di sini katanya juga mau dibuat apa lab ya Mas? Itu gimana sih awal mulanya gitu? Kalau lab ya itu karena di awal kita emang punya lab sederhana ya di rumah. Di rumah itu kita punya lab sederhana untuk produksi mycorrhiza, bukan produksi ya perbanyakan mycorrhiza sama trichoderma itu kita terbatas. Maksudnya kapasitas produksinya cuma dikit, mungkin hanya bisa untuk lahan-lahan kami para anggota Taruna Tani. Nah, sedangkan sekarang dengan apa namanya signifikansi produksinya produktivitas pertanian Taruna Tani itu banyak petani-petani yang lain, terutama petani-petani senior itu juga minta apa istilahnya, minta cari tahu SOP yang kita gunakan, termasuk pestisida sama pupuk yang kita gunakan. Nah dari situ kita butuh perbanyakan kapasitas yang lebih banyak. Akhirnya kita bangun lab di posko penjual pertanian situ. Kita buat lab, harapannya agar nanti meningkatkan kapasitas produksi. Selain itu juga kita ingin ada agen hayati lain yang bisa diproduksi.
Tanya apa nah ya? Apa wis? Pirang menit iki Mas videone? Wis gak sih? Berarti film pendek ya hari ini. Suwe wisan ya? Ismari gak apa, tapi Din BE pengen takon-takon apa neng ngono. Kari golek-golek footage tok wis mari. Takon apa ya? Ujang lo takonono lho greenhouse. Ini greenhouse ini buat apa, Mas? Kalau untuk apa namanya hidroponiknya belum. Tapi akan Ya. Kita kemarin mau hidroponik masih bangun apa? Masih buat sumur, masih buat tandon air, kamar mandi. Ini kan sistemnya kita siapkan dulu. Nah ini insya Allah udah siap. Dan dalam waktu dekat lah kita eksekusi masalah hidroponik. Mau tanam apa Mas? Sawi, Lemon. Lemon. Tanam durian. Melon. Tanam durian. durian. Durian hidroponik.